representative from Tunghai University, please. Time is yours. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jenis dari Tunghai Education Center Indonesia. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Tunghai. Next, please. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Taiwan dan Taichung City, lalu studi di Tunghai itu seperti apa. Next. Oke, biasanya kalau dari Indonesia, yang kita tahu itu pesawat direct dari Jakarta ke Taipei sekitar 5 jaman. Next. Lalu Tunghai sendiri itu terletaknya di kota Taichung. Jadi kalau kita dari airport Taipei itu, kita ke Taichung membutuhkan sekitar 2 jaman. Next. Nah, ini untuk transportasi yang ada di kota Taichung udah sangat lengkap. Jadi udah mulai ada MRT, kereta cepat, sepeda, semua udah ada. Next. Taiwan sendiri juga terkenal dengan night market-nya. Jadi ini adalah beberapa night market yang ada di kota Taichung. Next. Dan ini untuk sightseeing yang ada di kota Taichung, salah satunya adalah Liu's Chapel yang ada di dalam Tunghai University. Next. Nah, untuk biaya hidup dibandingkan dengan Taipei, biaya living cost di Taichung itu jauh lebih murah ya. Jadi untuk accommodation atau tempat tinggal dan biaya makan itu sangat cocok untuk pelajar. Next. Nah, ini alasannya kenapa kalian mesti sekolah di Tunghai. Yang pertama itu scholarship-nya tersedia mulai dari potongan uang sekolah 100.000, 60.000, dan 20.000 NTD. Ini tergantung dari nilai kalian. Jadi kalau nilai kalian semakin bagus, berarti scholarship yang kalian dapat semakin tinggi. Lalu untuk kualitas akademik, Lalu untuk kualitas akademiknya juga tidak perlu diragukan lagi karena Tunghai merupakan universitas swasta pertama yang ada di Taiwan. Dan untuk lokasinya juga strategis karena Tunghai terletaknya di Taichung. Jadi kalau kalian mau ke Taipei atau kalian mau ke Kaohsiung itu juga udah sangat dekat. Untuk living quality-nya juga udah standar ya, sama seperti di kota Taipei, karena kota-kota di Taiwan itu seluruh merata. Dan untuk uang sekolahnya juga sangat affordable. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar uang pangkal lagi. Jadi kita hanya cukup bayar uang SPP-nya sama biaya asrama. Dan yang pastinya kalian bisa punya kesempatan untuk berteman dengan murid-murid dari negara lain. Karena nggak di Tunghai itu banyak sekali murid dari internasional lainnya. Next. Di Tunghai juga menyediakan free Mandarin course, jadi untuk 1 minggu itu sekitar 6 jaman. Dan ada yang namanya labor program. Labor program ini adalah mata kuliah wajib, di mana kalian itu harus bersih-bersih kampus, dan itu dihitung dalam SKS. Jadi kalau kalian bolos, kalian akan uang lagi ke semester berikutnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu biar kalian lebih mandiri dan lebih bisa menjaga kebersihan. Di Tunghai sendiri kalian juga bisa apply 2 program sekaligus. Jadi in case yang pertama nggak keterima, kalian masih punya cadangan di jurusan yang kedua. Dan yang pastinya berpeluang besar untuk mencari pekerjaan di negara kalian karena kalian udah bisa bahasa Mandarin itu udah sangat bagus. Next. Oke, ini Tunghai merupakan universitas swasta pertama yang ada di kota Taiwan. Terletak di Taichung City. Next. Tunghai sangat welcome dengan murid-murid Indonesia. Salah satunya kalau kalian yang mungkin murid beragama Muslim, di Tunghai sudah menyediakan prayer room sejak 2017. Dan karena banyaknya murid Indonesia yang belajar di Tunghai, maka dibuatlah Indonesian Student Association atau yang disebut dengan TUISA. Nah, TUISA ini adalah perkumpulan anak-anak Indonesia. Jadi kalau kalian anak baru, kalian bingung nih tentang informasi apa, kalian bisa tanya ke TUISA. Di TUISA juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan untuk Mandarin course-nya seperti saya udah jelasin di sebelumnya, 1 minggu itu 6 jam. Next.
Ini adalah fasilitas yang ada di yang ada di Tunghai. Jadi kalau untuk asramanya, kalian hanya diberikan kerangka ranjangnya aja. Jadi kalau untuk kasurnya, kalian harus nanti pesan, terus nanti pas kalian ke sana sudah disiapkan. Dan untuk perpustakaannya juga nggak hanya satu, jadi di beberapa departemen itu punya perpustakaannya sendiri. Dan untuk kantinnya juga ada beberapa kantin. Untuk convenience store juga ada di dalam Tunghai, dan yang terakhir ada post office. Itu di post office biasa kalian bisa buat bank account atau kirim barang. Next. Nah, ini adalah yang ada di dalam Tunghai ya. Jadi itu ada pintu gerbangnya. Terus kalau kalian tahu icon Loose Chapel itu ada di dalam kampus Tunghai. Dan Tunghai juga punya peternakan sendiri. Jadi kalau kalian yang ingin ambil jurusan food science atau agriculture itu lumayan banyak peminatnya ya di Tunghai. Next. Nah, berikut adalah college-college yang ada di Tunghai. Ada College of Arts, Engineering, Science, Social Science, Agriculture, Management, Fine Arts and Creative Design, Law, dan yang terakhir International College. Itu full English program. Next. Dan berikut departemen yang ada, aku kasih lihat sekilas aja. Next. Untuk College of Management di Tunghai sendiri sudah AACSB accredited. Jadi kalau kalian yang mau dalam 5 tahun nih bisa lulus S2, itu kalian bisa ambil yang namanya program GEP. GEP ini bekerja sama dengan Rutgers University di USA, jadi dalam 5 tahun kalian sudah bisa lulus S2. Untuk jurusan GEP ada Business Administration, International Business, Accounting, Statistics, Finance, dan yang terakhir Information Management. Next. Dan untuk International College atau yang full English, ini kalian bisa pilih International Business Administration, Sustainability Science and Engineering, dan yang terakhir program terbaru, yaitu Interdisciplinary Degree Program atau yang disebut dengan IDP. Next. Nah, IDP ini tuh apa sih? Next. Jadi kalau kalian murid-murid Indonesia yang masih belum yakin nih sama bahasa Mandarin kalian, nah kalian bisa pilih jurusan program ini, program IDP. Jadi di tahun pertama kalian belajar dulu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan mata kuliah umum. Lalu di tahun kedua kalian baru pilih jurusan yang kalian suka. Misalnya kalian suka finance, jadi di tahun kedua kalian pilih finance dan kalian akan lulus dengan degree-nya finance. Next. Dan yang pastinya berkesempatan juga untuk dual degree. Jadi kalau kalian mau mau ke negara lain itu juga punya kesempatan. Next. Berikut adalah uang sekolahnya. Jadi ini dalam kurs NTD, satu NTD itu sekitar Rp500. Ini aku kasih lihat sekilas aja, ini untuk S1-nya. Next. Dan ini untuk S2 dan S3. Next. Ini untuk biaya buku, biaya housing, living, insurance. Next. Nah, untuk education system sendiri di Taiwan, itu sama seperti di Indonesia. S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, dan S3-nya 4-5 tahun. Biasanya pendaftaran dibuka mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Dan pengumuman itu biasa di bulan Juni, jadi bertahap. Jadi semakin kalian cepat daftar, pengumuman keterimanya juga semakin cepat. Lalu kalian mulai kuliahnya di bulan September. Nah, untuk online application-nya itu, kalian biasa buka di website. Next. Dan kalian harus siapin dokumen-dokumen ini untuk di-upload ke website tersebut. Jadi kalian butuh application form, pas foto, ijazah, transkrip, financial statement, letter of recommendation. Kalau yang S1 1, yang S2 dan S3 butuh 2.
lalu autobiografi, study plan, dan dokumen lainnya yang jurusan kalian minta. Dan untuk autobiografi dan study plan ini sangat berperan penting untuk kalian mendapat beasiswa. Jadi dipastikan kalian nulisnya sebagus mungkin. Next. Nah, untuk scholarship-nya kan yang tadi aku jelasin dari Tunghai sendiri. Kalau dari pemerintah juga ada, kalian bisa cek di website studyditaiwan.blogspot.com. Next. Berikut adalah sister school kita. Next. Dan kalau untuk anak-anak nih yang masih, mungkin kalian ke Taiwan nggak pengen kuliah, cuma pengen belajar Mandarin aja, itu juga bisa di CLC. Jadi di Tunghai juga ada CLC-nya. Cuman untuk sekarang, karena lagi pandemi, jadi visa untuk CLC-nya masih belum dibuka. Next. Nah, Tunghai sendiri dipercaya untuk menyelenggarakan tes TOCFL. Tes TOCFL ini adalah tes bahasa Mandarin ya. Dan kita in charge untuk yang di kampus Ukrida di Jakarta. Setiap bulan sekali kita adain tes TOCFL ini. Next. Dan untuk kalian yang pengen tanya-tanya ke kita tentang Tunghai, kalian bisa follow ke Instagram kita, thwc_Indonesia. Next. Dan kalau kalian pengen tahu kegiatan Tuisa, kalian juga bisa follow di Instagram mereka, tuisa_official. Dan kalau kalian sudah lulus dari Tunghai, kalian akan menjadi alumni Tunghai. Itu juga ada Instagramnya di @alumnitunghai.indonesia. Next. Ini juga untuk Facebook kita, boleh kalian scan barcode-nya. Next. Apabila kalian ada pertanyaan tentang Tunghai, kalian boleh kontak ke Feni atau ke aku sendiri. Berikut nomor WA kita dan email kita dan website kita. Boleh kalian foto atau kalian scan barcode di kanan. Next. Next. Oke, thank you waktunya. Aku akan alihkan ke Nathanael Ken, murid Tunghai, untuk membagikan pengalaman dia belajar di Tunghai. Oke, thank you, Cijanis. Halo guys, jadi aku perkenalan diri dulu ya kali. Namaku Nathanael Ken, terus aku salah satu international student dari Tunghai University dan sekarang ada di Taiwan kurang lebih 3 tahun lah, karena aku sekarang udah tahun ketiga. Jadi aku bakal ngomongin 2 poin sih hari ini. Paling aku bakal ngomongin tentang pengalamanku di berkuliah di Taiwan sama tentang ya berorganisasi. Karena menurutku dari pengalamanku selama 3 tahun itu kurang lebih 2 tahun lah, ini kan baru masuk tahun ketiga, itu kurang lebih aku lebih banyak di Tunghai ini lebih ke arah berorganisasi. Karena aku majorku itu bisnis, jadi anak bisnis angkat tangan. Terus aku percaya bahwa kita sebagai anak bisnis itu perlu networking, dan selama kuliah itu adalah masa di mana kita bisa dapat networking. Jadi kenapa aku ikut banyak organisasi nih, mulai dari tahun pertama aku udah join jadi member di Tuisa, terus di tahun kedua aku ada ikut join organisasi yang lain jadi panitianya, dan juga di tahun ketiga aku dikasih kesempatan untuk pegang jadi wakil di Tuisa nih. Nah, yang aku dapetin sih itu pasti network ya, karena dari Tuisa sendiri aku yang biasanya ketemu sama teman-teman yang di jurusanku doang, tapi ketemu sama misalnya teman-teman yang dari jurusan science, engineering gitu-gitu kan, kalau misalnya kita nggak ikut organisasi itu bisa nggak ketemu. Nah, terus juga bisa dapat
satu wadah di mana kita kan di sini di Taiwan sebagai foreigner dan sendirian. Jadi dengan adanya Tuisa itu bisa menjadi wadah biar aku ngerasa kayak aku bisa ketemu nih sama orang-orang Indonesia yang lain dan ngerasa aku punya keluarga juga di sini dan aku nggak sendirian. Dan di Tuisa sendiri juga ada banyak banget acara-acara yang menarik ya. Tadi kayak contohnya itu ada Ingsin 1, Ingsin 2. Jadi Ingsin 1, Ingsin itu jadi kayak kita penyambutan untuk anak-anak yang baru datang. Itu kita bareng-bareng kakak kelas dari tahun ke-2 sampai tahun ke-4 itu bareng-bareng perkenalan diri, seru-seruan bareng, main-main bareng. Terus juga Ingsin 2 itu sama, tapi bedanya kita bareng-bareng dari anak TAI sampai TASE itu tahun 1 tahun ke-4 itu kita pergi ke theme park. Nah, terus juga ada Christmas dinner yang waktu makan malam Christmas itu kita biasanya makan bareng anak-anak Indo rame-rame ke barbecue. Terus juga ada Chunyo, itu kayak kita anak-anak Indo pergi bareng-bareng untuk ngeliat nih tempat-tempat wisata di Taiwan itu apa aja sih. Nah, jadi di sana bisa bonding tuh sama kakak kelas, sama anak yang di luar jurusan kita. Terus juga acara ada juga sports day yang kemarin baru dibentuk itu, jadi kurang lebih kayak pekan olahraga lah. Dan ada banyak juga cabang olahraganya biar kita bisa seru-seruan bareng dan juga ya hangout bareng lah gitu. Biar kesuntukan waktu kuliah itu nggak kerasa. Terus yang terakhir sebenarnya ada Songchio ya. Jadi untuk melepas ke kelas kita yang tahun ke-4 yang udah mau lulus itu kita biasa ada acara nih. Tapi karena due to COVID, jadi selama 2 tahun ini kita belum adain ini karena nggak memungkinkan deh kayaknya. Tapi didoain aja semoga tahun ini kita bisa adain dan kita bisa bonding bareng, biar bisa ketemu bareng, bisa bentuk satu komunitas yang emang bisa bantu satu sama lain lah. Karena kan di luar nanti setelah kuliah mungkin ada job atau ada perlu satu sama lain kan bisa lebih mudah untuk didapatkan nih aksesnya. Paling itu aja sih benefit dari organisasi Tuisa dan juga kamu kuliah di Taiwan. Dan juga bahasa Mandarin itu pasti guys. Bahasa Mandarin itu pasti kalian udah pasti dapetin. Dan juga kalian jangan takut kalau misalnya kalian Mandarinnya masih belum bagus. Kayak aku waktu tahun pertama juga Mandarinku juga nggak terlalu bagus. Tapi yang penting berani dulu aja untuk datang ke Taiwan. Untuk belajar di sini karena pasti nanti bakal dapat banyak banget pembelajaran yang kalian bisa dapat di sini. Paling gitu aja sih. Iya. Itu aja sih dari aku. Thank you ya. Alright, so everyone, that's the introduction presentation from Tung Hai University. What an interesting presentation. So I would like to remind you again, if you have any inquiries regarding the university that you're interested in, you can visit our website.